Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trianti. Saya dari kelas 3 MPIC dengan NIM 22410401127. Di sini saya akan menjawab tugas terkait dengan UAS pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara teori kurikulum yang mendasari KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Dalam Standar Nasional Pendidikan, SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki full authority dan responsibility dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut. Sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan sebagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam diskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Namun, di kurikulum ini tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit untuk dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN yang masih berlaku. Lalu ada kurikulum merdeka, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Konsep kurikulum ini merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa belajar merdeka itu berarti merdeka atas dirinya sendiri. Minat dan bakat siswa harus merdeka agar dapat berkembang secara leluasa. Yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud RPP dan modul ajar, serta apa urgensinya dalam pembelajaran dan yang membedakan keduanya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang disusun oleh seorang guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedangkan modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran sehingga mencapai capaian pembelajaran. Sedangkan untuk RPP sendiri, untuk urgensinya dalam pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedangkan modul ajar itu memiliki tujuan untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pembelajaran. Lalu perbedaannya, dari segi komponennya, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP, sehingga biasa disebut dengan RPP+. Kemudian dari segi tujuan, modul ajar kurikulum merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
Perbedaan modul ajar dan RPP selanjutnya, yaitu modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP sendiri dikembangkan dari silabus. Untuk nomor 3 yang A yaitu apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila dan jelaskan elemennya. Profil pelajar Pancasila merupakan suatu proyek penguatan nilai-nilai Pancasila yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran para pelajar di Indonesia. Dalam konteks ini, nantinya profil pelajar Pancasila akan memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus dalam setiap pencapaian standar kompetensi kelulusan yang terdapat pada masing-masing satuan pendidikan. Tidak lupa dengan adanya penanaman karakter yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila diantaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini memiliki 5 elemen kunci, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas, budaya luhur, lokalitas, yang juga bisa harus tetap terbuka pada budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Yang ketiga yaitu bergotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat yaitu mandiri, yaitu pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima yaitu bernalar kritis, pelajar mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kreatif, pelajar Pancasila mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Selain itu, karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, memiliki arti, dan berdampak baik. Selanjutnya yaitu perbedaan antara P5 dengan P5 PPRA. Berdasarkan KMA nomor 347 tahun 2022, nilai P5 yang diterapkan yaitu gotong royong, kreatif, dan mandiri. Sedangkan nilai PPRA yang diterapkan yaitu berkeadaan atau ta'adud, keteladanan atau qudwah, dan musyawarah atau syura. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin merupakan kekhususan di Kementerian Agama yang difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap moderat. Yang terakhir yaitu ambil satu tema terkait dengan P5 PPRA, lalu bagaimana saya sebagai fasilitator proyek menjalankannya. Di sini saya mengambil tema terkait dengan kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya dimulai dengan pengenalan konsep kearifan lokal yang relevan dengan komunitas atau daerah tertentu. Sebagai fasilitator proyek, saya dapat melibatkan peserta didik dari awal perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Hal ini dapat membantu mengasah daya kritis peserta didik dan memungkinkan mereka untuk terlibat secara maksimal dalam proses tersebut. Selanjutnya yaitu refleksi menjadi bagian penting dalam melihat kembali proses yang telah terjadi secara holistik. Melalui refleksi, peserta didik dan pendidik dapat memperoleh data mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan proyek. Refleksi ini memungkinkan kita untuk memperbaiki proses yang belum maksimal dan memastikan bahwa kearifan lokal terus terjaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Refleksi dapat dilakukan secara individual maupun bersama-sama, dan dapat dilakukan di tengah proses pelaksanaan maupun setelah proyek selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.